Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Putri Kaila, nomor absen 4 dari kelas 11 PDIG 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang produk life cycle atau disingkat dengan PLC. Apa itu PLC? Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan seluruh perjalanan suatu produk di pasar, mulai dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga akhirnya mengalami penurunan atau ditarik dari pasar. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dari PLC. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau introduction. Pada tahap ini, produk baru diperkenalkan ke pasar. Penjualan masih rendah dan biaya promosi tinggi. Strategi pemasaran meliputi membangun kesadaran merek, menjalin kerjasama dengan distributor, dan menentukan harga yang tepat. Tahap yang kedua yakni pertumbuhan atau growth. Pada tahap ini, penjualan mulai meningkat secara signifikan. Persaingan mulai muncul dan perusahaan perlu memperluas distribusi, memperkuat brand positioning, dan memperkenalkan varian baru produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Tahap yang selanjutnya yakni tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap ini, penjualan produk mulai stabil dan pesaing di pasar semakin banyak. Perusahaan perlu mempertahankan posisinya dengan mengembangkan produk dan melakukan pemasaran yang efektif. Mungkin perlu melakukan inovasi produk atau strategi pemasaran baru untuk tetap bersaing di pasar. Tahapan terakhir dari PLC yakni tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, penjualan produk mulai menurun karena minat konsumen menurun. Hal ini terjadi karena target pasar mulai bosan atau terjadi perubahan dari segi produk. Tahap ini perusahaan wajib melakukan inovasi jika tidak ingin kehilangan penggunanya. Berikut merupakan contoh grafik dari tahapan PLC, di mana dapat dilihat grafik terus naik sampai dengan tahapan maturity dan mulai mengalami penurunan di tahap decline. Setelah kita mengetahui tentang apa itu PLC dan bagaimana tahapan-tahapannya, mari kita melihat apa manfaat dari PLC. Yang pertama, yaitu pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang tepat, sehingga perusahaan dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi besar. Yang kedua, yaitu identifikasi tren pasar dan perubahan kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berikutnya yang ketiga, pengembangan inovasi produk untuk tetap bersaing di pasar, sehingga perusahaan dapat mempertahankan posisinya dan meningkatkan kinerja bisnisnya.